dan kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai simulasi penggunaan data rekam medis dalam proses verifikasi klaim menggunakan software Inersi Bijis. Selamat menonton. Proses penggunaan rekam medis untuk klaim BPJS melalui instalasi rekam medis, salah satunya bagian assembling, di mana petugas assembling peneliti kelengkapan berkas rekam medis setelah pasien pulang dari ruang perawatan atau bangsal sudah terdapat standar operasional prosedur atau SOP sesuai SK Direktur nomor 445/01/13.001/2015 yang menangani tentang prosedur di bagian assembling. Meneliti kelengkapan data yang tercatat pada formulir rekam medis terkait klaim BPJS menjadi tanggung jawab petugas assembling dalam mengendalikan formulir. Tugas dari masing-masing staf unit rekam medis terkait penggunaan rekam medis untuk klaim BPJS yaitu 1. Meneliti kelengkapan formulir yang akan digunakan untuk proses klaim. Hal ini sesuai dengan HTA 2013, standar pengungkapan informasi, dan petugas rekam medis memeriksa legitimasinya dengan cara meneliti informasi, apakah yang diminta dan apakah peminta memang berwenang meminta informasi tersebut. Yang kedua, menyiapkan formulir yang akan digunakan sebagai proses klaim yang terdiri dari surat eligibilitas peserta atau SEP, yang B, resume medis, yang C, formulir hasil pemeriksaan penunjang yang terdiri dari hasil laboratorium, hasil ragen dan CT scan dan lain-lain. Yang D, billing pembayaran, E, resep obat. Hal ini sesuai dengan petunjuk teknis verifikasi 2014. Berkas klaim yang akan diverifikasi meliputi 1. Surat perintah rawat inap, 2. Surat legibilitas peserta atau SEP, 3. Resume medis yang mencantumkan diagnosa dan prosedur serta tanda tangan dokter penanggung jawab pasien atau DPJP. 4. Pada kasus tertentu, bila ada pembayaran klaim di luar Inersi Bijis, diperlukan tambahan bukti pendukung. A. Protokol terapi dan regimen atau jadwal pemberian obat khusus untuk onkologi. B. Resep alat bantu kesehatan atau alat bantu gerak, collar neck, korset, dan lain-lain. C. Tanda terima alat bantu kesehatan. Tugas coding berdasarkan penggunaan rekam medis untuk klaim BPJS. Pertama, menerima berkas rekam medis dari assembling. Kedua, memberikan kode diagnosis dan tindakan pada lembar resume medis. Hal ini sesuai Depkes tahun 2006. Penetapan diagnosis merupakan kewajiban, hak, dan tanggung jawab dokter atau tenaga medis yang terkait, tidak boleh diubah. Oleh karena itu, kode diagnosis yang ada dalam rekam medis diisi dengan lengkap dan jelas sesuai dengan arahan yang ada pada buku SCD 10 menurut HTA 2013. Kualitas pengodean dan ketetapan data diagnosis sangat krusial di bidang manajemen data klinis, penagihan kembali biaya, beserta hal-hal yang lain yang berkaitan dengan asuhan pelayanan kesehatan. Kecepatan dan ketetapan pemberian kode dari suatu diagnosis sangat tergantung kepada pelaksana yang menangani berkas rekam medis tersebut, yaitu A. Tenaga medis dalam menetapkan diagnosis, B. Tenaga rekam medis sebagai pemberi kode, C. Tenaga kesehatan yang lainnya. Tugas entry data terkait penggunaan rekam medis untuk klaim BPJS. 1. Mencocokkan nomor kepesertaan dengan nomor yang terdapat pada kartu BPJS. Hal ini sesuai petunjuk teknis verifikasi klaim pada tahun 2014. Verifikasi berfungsi untuk melakukan validasi output data Inersi Bijis yang ditagihkan ke rumah sakit terhadap data penerbitan SEP. Verifikasi yang terdiri dari yang pertama, nomor SEP, yang kedua, nomor kartu peserta, yang ketiga, tanggal SEP. Yang kedua, membuat formulir pengajuan persetujuan klaim atau FPK ke bagian kantor BPJS selama 15 hari dari hari pengajuan klaim. Hal ini sesuai dengan BPJS. Klaim digunakan kepada kantor kabupaten atau kota BPJS Kesehatan dengan formulir pengajuan klaim atau FPK 15 hari dari hari pengajuan klaim maksimal tanggal 10 bulan berikutnya dalam bentuk soft copy iuran aplikasi Inersi Bijis Kementerian Kesehatan yang berlaku dan hard copy atau berkas pendukung klaim. 3. Melakukan entry data ke dalam software aplikasi Inersi Bijis yang berasal dari BPJS Kesehatan. Hal ini sesuai dengan petunjuk teknis verifikasi klaim, yaitu A. Verifikasi
verifikasi administrasi kepesertaan adalah meneliti kesesuaian berkas klaim yaitu antara surat eligibilitas peserta atau SEP dengan data kepesertaan yang diinput dalam aplikasi InaCBGIS. B. Verifikasi administrasi pelayanan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam verifikasi administrasi pelayanan adalah 1. Mencocokkan kesesuaian berkas klaim dengan berkas yang dipersyaratkan sebagaimana tersebut poin 1A di atas atau diuraikan termasuk menjelaskan tentang kelengkapan dan keabsahan berkas. 2. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara kelengkapan dan keabsahan berkas, maka berkas dikembalikan ke rumah sakit untuk dilengkapi. Yang ketiga, kesesuaian antara tindakan operasi dengan spesialisasi operator ditentukan oleh kewenangan medis yang diberikan direktur rumah sakit secara tertulis. Perlu dilakukan konfirmasi lebih lanjut. Adapun hasil printout Grover InaCBG berisi kode rumah sakit, nama rumah sakit, jenis tarif rumah sakit, nomor peserta, nomor rekam medis, tanggal lahir, jenis kelamin, kelas perawatan, nomor SEP, jenis tarif perawatan, cara pulang, loss atau length of stay, diagnosa utama dan diagnosa sekunder. Hal ini sesuai BPJS tahun 2014. Tarif paket InaCBG sudah mencakup biaya seluruh pelayanan yang diberikan kepada peserta BPJS, baik biaya administrasi, jasa pelayanan, sarana atau alat, bahan habis pakai, obat akomodasi, dan lain-lain. Tagihan klaim menjadi sah setelah mendapat persetujuan dan ditandatangani direktur atau kepala fasilitas kesehatan lanjutan dan petugas verifikator BPJS Kesehatan. 3. Kendala dalam penggunaan rekam medis. Untuk klaim BPJS, kualitas rekam medis yang optimal. Perlu dilakukan audit dan analisis rekam medis yang dihasilkan oleh staf medis dan para medis unit-unit penunjang medis, sehingga kebenaran diagnosa dari kelengkapan rekam medis dapat dipertanggungjawabkan. Kendala dalam penggunaan rekam medis untuk klaim BPJS yaitu pertama, berkas rekam medis yang belum lengkap pada formulir ringkasan masuk dan keluar, serta resume medis yang tidak diisi lengkap dan tidak ditandatangani oleh dokter penanggung jawab pasien atau DPJP. Hal ini sesuai Depkes 2006 berdasarkan UU Praktik Kedokteran nomor 29 pasal 46 ayat 1 menyatakan bahwa setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis. 2. Lamanya proses kelengkapan formulir yang akan digunakan untuk klaim BPJS terlambat karena dokter penanggung jawab pasien atau DPJP sedang tidak berada di rumah sakit, maka formulir yang akan diajukan ke pihak entry data menjadi terlambat. Hal ini sesuai UU Praktik Kedokteran nomor 29 pasal 49 ayat 1 menyatakan setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran atau kedokteran gigi wajib menyelenggarakan kendali mutu dan kendali biaya. Yang ketiga, formulir rekam medis yang tidak sesuai untuk klaim BPJS yang akan diajukan ke pihak entry data seperti contoh apabila tidak ditemukan lembar hasil pemeriksaan penunjang atau laboratorium pada folder.